Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar nanti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya adik-adik semuanya mengenai sikap rendah hati atau tawadu. Nah, semoga dengan adik-adik menyimak video pembelajaran kali ini, adik-adik bisa memahami makna dari sikap rendah hati atau tawaduk itu seperti apa, maknanya seperti apa, kemudian contoh-contohnya seperti apa, dan kemudian nanti diharapkan adik-adik semuanya bisa mencontohkan atau menerapkan hal-hal yang sesuai dengan contoh dari perilaku rendah hati atau tawadhu itu. Baik, langsung saja silakan adik-adik semuanya bisa langsung menonton video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari tawadhu atau rendah hati. Tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah rendah hati dalam bahasa Indonesia. Nah, arti tawadu atau rendah hati ini adalah tidak sombong atau tinggi hati atau tidak membangga-banggakan diri. Jadi, tawadu atau rendah hati itu bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya itu lebih hebat dari orang lain, bukan sikap lebih kaya dari orang lain, bukan juga sikap merasa lebih mampu dari orang lain ataupun yang lainnya. Sehingga dia tidak akan bersikap merendahkan orang lain. Itulah yang disebut dengan tawadu atau rendah hati, yaitu tidak merasa sombong dengan kelebihan yang sudah dimilikinya. Lalu, apa saja sih contoh-contoh dari tawadu atau rendah hati ini? Jadi, contoh-contoh dari tawadhu atau rendah hati ini, yang pertama, kita bisa mencontohkan tawadhu atau rendah hati ini dengan menyapa dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Contoh kedua, yaitu dengan menghargai orang lain dan tidak suka menghina kepada siapapun itu. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, termasuk tidak memamerkan kebaikan yang telah dilakukan. Contoh yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dengan suka menolong dan memberi kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu dengan bersikap tenang dan sederhana. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari tawadhu atau rendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tariqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Nah, adik-adik sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama, yang artinya tidak boleh bersikap sombong, karena ajaran Islam itu melarang umatnya untuk menghina orang lain, termasuk contohnya itu menghina orang yang lebih miskin darinya. Kemudian
orang kaya yang tidak diperbolehkan memamerkan kekayaannya di hadapan orang yang kurang mampu, dan juga orang pintar yang tidak diperbolehkan menghina orang yang kurang pintar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong tadi. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati tadi, karena sikap ini merupakan sikap yang terpuji dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa saja sih hikmah atau manfaat dari tawadhu atau rendah hati tadi? Jadi, hikmah atau manfaat dari sikap tawadhu atau rendah hati tadi yaitu yang pertama yaitu dapat disegani oleh orang. Yang kedua, terhindar dari sikap sombong. Yang ketiga, tidak suka menganggap remeh orang lain. Dan yang keempat, yaitu akan mendapatkan pahala. Nah, itu tadi penjelasan materi untuk hari ini tentang sikap tawadhu atau rendah hati. Baiklah, adik-adik semuanya, kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.